step, the clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight, we will fly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Guys, warahmatullahi salam dari Abi The wabarakatuh. King Channel. Alhamdulillah lagi bertamu ke rumah abang saya nih. Ya, beliau alhamdulillah buat saya menginspirasi sekali. Dan mungkin ada beberapa yang sudah kenal sama beliau. Dan mungkin juga banyak yang belum kenal sama beliau. Beliau tapi terkenal di salah satu kampus Mercubuana tuh terkenal banget ini. Bisa aja Kang Ferry ini. Populer nih. Nah, alhamdulillah Abi The King Channel berkesempatan bisa bertamu ngobrol-ngobrol sama Bang Andi Adriansah, Betul. Profesor. Prof, mohon izinnya nih Prof. Profesor tuh di kampus. Oh, di kampus. Di rumah mah biasa aja. Profesor bidang apa nih, Bang? Saya kalau tertulis di SK-nya Profesor bidang Teknik Elektro. Teknik elektro. Iya. Tetapi kalau kekhususannya itu robotika mekatronika. Nah, aneh ya? Itu kayak apa, Bang? Kita yang masih belum paham. Ya guys, belum paham kita ya guys ya. Robot bikin robot lah ini gitu. Wah, ini bisa kuliah dua SKS nih nanti ya. Ya, gimana Bang? Jadi elektro itu ilmu lama sebenarnya. Ilmu lama. Teknik elektro ilmu lama. Kemudian sekitar tahun 70-an teknik elektro ini pecah dua kalau dulu ke sejarahnya ya. Oh gitu. Ada namanya elektro arus lemah, ada elektro arus kuat. Oke. Tapi nggak ada yang ekonomi lemah ya. Semuanya kuat semua. Jadi arus lemah sama arus kuat. Arus Dulu tuh lemah, tahun arus 70-an. Nah, Nah, terus? kemudian tahun 90-an, start 94 kalau nggak salah ada kurikulum baru. Ini dipecah lagi nih. Ya. Tahun Yang tadi cuma 94 ya? 94. Yang Dipecah tadi lagi yang tadi cuma dua. cuma dua dipecah lagi. Maka muncullah elektroenergi, elektro power system, kemudian elektro telekomunikasi, elektronik, ya, benda-benda kecil-kecil tuh, IC, lalu ada elektro sistem kontrol atau sistem kendali atau sistem pengaturan, tergantung kampusnya. Ya. Nah, kemudian pas S2, saya tuh ngambil sistem kendali atau kontrol sistem. S2. Enggak, pas S1. Oh, S1-nya Elektro sistem kendali. di mana tuh, Bang? Deket sih, deket. UI ya? UI, Depok. Oh. Saya kalau nggak salah tuh generasi kedua UI Salemba pindah ke Depok. Ya. UI Salemba sempat Nggak sempat. ngalamin ya? Oh, nggak sempat. Langsung ke Jadi, Depok ya? Langsung ke Depok sebagai angkatan kedua di Depok waktu itu. Angkatan kedua di Depok. Oh, Depok masih begitulah ya. Masih bertahan. Kalau hujan becek, Oh. kalau musim kemaraunya debunya banyak dan Waduh. seterusnya. Ngalamin tuh waktu itu. Ngalamin. Tahun berapa tuh Bang masuk UI waktu itu? Masuk UI 88. Ya. 88 sampai 90. Apanya nih? Selesainya di UI. Selesainya Elektro. 94. Ya. Oh, sampai 94. Dulu masih ini Lama ya, masih 160 SKS. Oh, 160 SKS. Jadi 5 tahun minimal 5 tahun 160 SKS. Nah itu saya ambil sistem kontrol. Ya. Kemudian pecah lagi tuh sistem kontrol untuk S2 dipecah-pecah lagi. Ya. Ada sistem kontrol identifikasi, ada sistem kontrol pemodelan, ada sistem kontrol proses. Dipecah lagi tuh Bang ya? Iya, ada sistem kontrol robotika. Nah, itu baru muncul tuh. Ya. Itu Bang Sistem Andi robotika. di S2. S2. Waktu S2 Oh, waktu pecah itu. lagi ya. Nah, Spesialis lah ibaratnya. spesialisnya ngambil saya robotika. Robotika. Sistem kontrol robotika. Enggak, intinya tuh nantinya bisa bikin robot atau bagaimana Bang? Jadi gini, orang kalau ngomong robot tuh, Ah. kepikirnya apa coba? Robot kan? Iya, kepikiran di kepala apa? Robot, Bikin robot. film iRobot, nah itu ya. Transformer gitu ya? Transformer dan seterusnya. Sebenarnya tuh robot banyak, ya.
Apa, Bang? Istilah perobotan tuh banyak ya. Yang penting Yang gampang aja nih Bang, gampang buat awam nih. robot yang gerak-gerak ya. Robot yang gerak-gerak. Ya baik di pabrik, Oh. yang sprayer ya, dia ngecat mobil otomatis tuh, Oh iya, mulai-mulai Itu robot paham. juga tuh. Oke. Kita sebut robot industrial robot ya, atau robot Iya, lengan. iya. Itu kalau pakai robot ngecat mobil itu pertama cepet, Bagus hasilnya. nggak kenal berhenti, rata. Nah itu Kualitasnya bagus. hasil bagus. Nggak pernah capek. Nggak ada capeknya, nggak pakai capek, nggak pakai marah-marah, nggak pakai demo. Nggak. Dan waktu lebih cepat ya Bang. Waktu lebih efektif, lebih cepat, kualitas tinggi karena kan dia memiliki keseragaman gerakan. Jadi ketebalan cat itu pas. Itu kalau sprayer ya, atau painter ya, painting. Ada robot yang ngelas, welding. Ya. Oke. Itu tinggal berapa puluh titik tuh bisa 1 menit sekian selesai. Tek 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 tek. Nah, itu welding. Itu yang di pabrik. Nah, cuman yang kalau di Indonesia ini masalah nih. Ya. Apa nih Bang? Saya. Kalau industri kita banyak pakai robot, efeknya apa? Oke, orang banyak yang nggak kerja. Pengurangan lapangan kerja. Jadi masih apa namanya ini masih terus digali tentang implementasinya. Ini yang tadi kita sempat ngobrol di awal ya Bang. Iya. Di Indonesia jarang dipakai ilmunya. Tapi Nah, kalau di luar negeri kepake Lebih gimana Bang? pakai karena mereka sudah mikirnya efisiensi, Efisiensi. efektivitas, kualitas dan seterusnya. Di Lan- Indonesia yang ramenya malah bukan di situ, Di mana Bang? di robot yang games, Oh, robot gamesnya. Oh, fun iya. ya. Kemudian implementasi rumahan. Bang Andi bikin sampai ke sana juga nggak? Saya sampai ke implementasi yang rumahan sama yang industri tapi yang sederhana. Ya. Oh, Jadi bukan yang lengan, tapi yang bergerak. bukan yang tangan ya? Bukan yang lengan, Oh, tapi yang bergerak. yang bergerak. Seperti mobile robot. Contohnya apa? Kalau di office atau di kantor tuh bawain map. Nah, itu ya. Oh gitu. Bawain map dari satu ruangan ke ruangan berikutnya. Di restoran juga ada tuh Bang, saya Di lihat TV restoran. yang ngajuin menu. Betul. Sekarang lagi rame di rumah sakit. Ya. Oh, ada ya Bang? Iya, jadi Di, kalau di Indonesia atau di luar? Indonesia sudah mulai ada. Oke. ITS bikin, kemudian UB Brawijaya juga bikin, UI juga sudah sempat merancang. Jadi kayak sekarang kasus COVID-19 ini, yang nganter-nganter obat, yang ngecek suhu, nggak perlu lagi tenaga kesehatan. Karena ini kan disebut dengan hazard ya, Iya. tempat-tempat yang berbahaya. Nah ini harusnya perang robot. Jadi orang buat yang lain ya Bang? Perangnya nanti Yang buat resiko lainnya. tidak terlalu besar Tidak gitu. besar. Bang Andi sampai ke situ juga udah bikin? Sampai saya sedang menyiapkan namanya telemedicine ya, robot yang digunakan untuk di tingkat kesehatan. Ya. Ini saya dapat hibah dari pemerintah waktu itu dari Kemenristek, BRIN, 2 tahun ya, untuk pembuatan robot telemedicine atau telekontrol robot ya, robot yang dikontrol jarak jauh, bisa nangkep kamera, gitu ya. Nanti dia bisa tahu di mana pasien berada, kondisi pasien dan seterusnya, termasuk juga membawa barang-barang yang diperlukan oleh pasien, obat-obatan dan gitu ya. seterusnya. Nah, nanti tergantung nih kita mau ngatur, orang bilang kontrol ya, ngatur kendalinya ini apakah mau pakai garis, dibuat garis, nanti masuk kamar-kamar, atau mau pakai tele ya, pakai remote, Pakai stick gitu ya? stick ya, Oke. tapi wifi, Wifi. atau benar-benar otomatis, disebutnya autonomous, benar-benar otomatis. Belum ya Bang? Masih Nah, dirancang? ini masih dirancang yang autonomous ya, yang bergerak sendiri mencari kamar-kamar yang sudah ditentukan. Autonomous masih dirancang, tapi yang pakai remote udah ada? Sudah pakai remote. Jadi, Sudah ada, udah berjalan ya Bang? rata-rata masih prototype ya. Oke, masih prototype ya, belum Nah, ini difungsikan nanti masalah. masalah berikutnya negeri kita yang tercinta ini ya. Oke. Antara peneliti ya, Oke. dengan fabrikasi dan implementasi ini masih ini nih. Masih tarik-tarikan. Kadang-kadang ada unsur-unsur politiknya juga. Nah, ini nanti yang ngomong bukan saya lah. Guys, sorry ya guys, sebenarnya tidak ke sana. Ya, kita hold dulu, tidak ngomongin politik. Tapi maksud saya ada kebijakan political will yang harus coba dibantu juga oleh pengambil kebijakan gitu. Iya. Karena Bang Andi punya kemampuan seperti itu, saya rasa ya penghargaan salah satu tertinggi bisa dipakai oleh orang banyak yang membutuhkan gitu ya Bang. Iya. Lanjut, Jadi Bang. memang kita tugasnya nih dosen peneliti ya. Kita inovasi ya, inovasi dan invensi.
mencari hal-hal baru, kemudian meningkatkan nilai sebuah alat, meningkatkan efisiensi, optimasi. Ini tugas peneliti. Harusnya, nah ini ada pihak ketiga, ya, pihak ketiga yang nanti dia mengarahkan untuk bisa menjadi difabrikasi, ya, diproduksi dan difabrikasi untuk nanti diterapkan di dunia nyatanya, ya. Itu biar kayak rumah sakit atau apa gitu ya. Rumah sakit, museum ini bagus sebenarnya. Oh, museum juga, Bang? Iya, jadi nanti yang nyambut pengunjung itu robot saja cukup. Ya. Kemudian robot nganter dia ke tempat-tempat room atau di ruangan-ruangan museum. Yang menjelasin sekalian. Sambil cerita. Nggak usah orang ya. Orang kan kesian, masa dia ngomong kali-kali ya. Iya. Berapa ratus kali dia ngomong hal yang sama. Bosan juga ya, Bang? Bosan juga, kesian dia. Saya kadang-kadang juga. Iya. Sehingga nanti pengunjung bisa milih, menselek ya. Informasi mana yang mau dia ketahui lebih banyak, ya. Kemudian data sebagainya bisa selek. Dan seterusnya. Iya. Menarik, justru malah mungkin ini bisa meningkatkan animo dari masyarakat untuk mengunjungi museum. Sehingga jangan sepi ntar museum kesian. Ini kayaknya berhubungan sama ekonomi kreatif dan pariwisata ya, Bang? Bisa. Karena sekali. kan akan menginikan pelancong ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, di Indonesia robotnya lebih ke arah yang kehidupan sehari-hari, bukan industri. Kita agak kurang cocok menerapkan robot di industri karena masalah lapangan kerja. Tapi lebih cocok kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Guys, salam buat Bang Sandiaga Uno ya. Menteri baru. Kepikiran selamat buat Bang Sandi. Ini kayaknya cocok nih saya temuin sama namanya mirip-mirip, Bang Andi. Ya. Oke, Bang Sandiaga, Bang Andi. Ya. Cuma beda jalur saja. Cuma beda jalur. Tapi ya maksud saya kalau ketemu luar biasa ini. Insya Allah bisa. Menarik. Karena itu bisa jadi blueprint ya, Bang. Betul. Kedepannya buat meningkatkan dari sektor pariwisata gitu kan, mengundang. Tapi masa pandemi gini saya rasa sih bisa juga kan dengan protokol kesehatan justru membantu kita supaya menjaga kesehatan gitu. Nanti bisa jadi, ini mungkin masih ide awal ya. Mulai di pintu masuk museum sudah ada robot yang menerima. Dari mulai mengecek suhu, benar, melihat wajah ya, face recognition namanya, mendeteksi wajah pengunjung, cek suhu, cek misalnya kesehatan secara global ya, yang nampak dari wajah, langsung mempersilahkan. Kalau dia sehat masuk kan, langsung digaetin, langsung guide dan memberikan keterangan yang detail lah ya terhadap sebuah. Apalagi bang, rumah sakit, museum, ini bang? Elder sebenarnya orang tua ya. Oke, Manula ya. Manula. Buat di panti jompo atau? Panti jompo, rumah-rumah ya. Rumah-rumah. Jadi gini, ngepel ya. Ngepel ini kan sebenarnya tugas rutin di rumah tangga. Ya. Tapi kan ya kalau orang-orang tua kesian juga masih harus ngepel, nunduk-nunduk, bungkuk-bungkuk, menyulitkan mereka. Tinggal pesen customize misalnya. Ruangannya berapa sudah tinggal kita bikin robotnya yang bergerak otomatis, pencet tab gitu ya. Udah ada ya bang ya kayaknya beberapa yang sudah ada yang menawarkan yang udah jadi ada kan udah bisa gitu ya. Misalnya saya pernah lihat di YouTube juga ngepel sendiri. Ada sensor sensor debu atau sensor apa ya? Dia biasanya tergantung, kalau memang targetnya adalah sampah kecil, sensor debu berarti ya. Iya. Kalau sampah besar, logam nanti bisa dideteksi oleh dia. Tapi yang penting dia bisa mengecek jarak sebuah ruangan. Ngeri juga sih bang, saya potong bang. Kalau sensor logam, handphone jatuh bisa kesedot ya bang. Kunci mobil. Ya tergantung dia mau mendeteksinya untuk diambil, atau untuk mau disingkirkan. Nah, sebentar tadi saya belum ngomong ini nih. Siap. Ini. Siap. Jadi robot tidak sekedar mekanik yang bergerak. Yang penting ini nih. Kecerdasan, nah itu yang penting. Robot mesti cerdas. Robot pasti cerdas dong? Hah? Ini yang penting, mesti cerdas. Pasti cerdas kan? Tergantung yang bikinnya.
Robot nggak selalu cerdas guys, tergantung orangnya yang Tergantung yang bikin. Yang bikin kan cerdas ya, Nah, yang bingung kan? bikin tuh mesti cerdas. Yang bikin, kalau kita udah bisa bikin robot tuh cerdas, bener nggak? Inilah sebenarnya nanti orang bilang sekarang ini artificial intelligence ya, yang lagi ngetren untuk revolusi industri 4.0 ini. Di situ dia dimasukkan kecerdasan buatan. Semakin lama sekarang ini semakin meningkat kecerdasannya. Gitu. Nanti dia mau disetting apa nih? Mengambil logam atau meningkatkan logam, gitu. Atau mau menyimpan logam. Misalnya contohnya itu. Nanti dia akan deteksi, dia akan belajar, ya. Ada istilahnya machine learning. Dia belajar terus, ya. Mendeteksi ini logam kecil, logam gede, logam nggak kepake, logam kepake. Ini dia belajar. Ini bang ya, sebenarnya bukan buat manula doang, buat pekerjaan rumah tangga ya. Banyak, sekarang banyak rumah tangga. Mencampur kopi, nah contoh nih. Ini lain lagi mesinnya. Iya, robot juga mencampur kopi. Oke. Kalau kita kan bikin kopi kadang-kadang sendoknya sendok muncung, Iya. sendok setengah atau sendok apa, takarannya nggak pas. Sendok makan atau sendok teh gitu ya. Kalau sudah dikasih robot untuk membuat kopi yang pas itu standar tidak berubah, nah ini bisa. Wah, kasihan yang orang penjual kopi ya bang. Mungkin buat di rumah ya, yang biasa ada alat buat bikin kopi. Kalau ada robot ini, itu udah ada robot buat kopi. Di beberapa restoran di Jepang sudah ada. Oh di Jepang, Indonesia belum ya? Indonesia belum. Indonesia masih sangat terbuka. Masih membutuhkan orang bang. Betul. Beda tangan katanya beda rasa. Nah justru kalau pakai robot nggak pakai beda tangan. Tapi rasanya? Ya nanti kita setting. Iya. Ada orang yang mau kopinya berapa misalnya, gulanya berapa, itu kita setting. Kita select nanti kasih pilihan dan seterusnya. Bang, Menarik ya? menarik banget ya. Tapi tadi baru sampai S2 tuh cerita. Oh iya. Lanjut yang pendidikan dulu kali ya bang. Boleh. Jadi dari S1, S2-nya di mana, S3 di mana? Oke, saya S1 di UI 94 94 dulu, lanjut langsung. Enggak, saya masuk dulu ke tempat kuliah, tempat mengabdi saya sekarang. Ya. Universitas Mercubuana. Mercubuana Top. Mercubuana Top. Iya. Oh, Bang Andi itu. 96 saya masuk Mercubuana, 94 ya. Profesor Andi. 96 saya sudah ditugaskan untuk ngambil S2. Ikatan Dinas ya, Bang. Ikatan Dinas di Malaysia. Tadi ya. University Teknologi Malaysia, ITM. Termasuk kampus ya terbaik tingkat tertentu di QS ya. QS ranking di dunia. Kemudian 96 balik, 2003 balik lagi sekolah lagi. 2003 balik lagi. Jadi tadi tempat yang sama. 94 lulus dari UI. 96 ambil S2. Apa kerja dulu 2 tahun. 2 tahun. Lanjut 96 ke sana. Saya lulus waktu S2-nya 18 bulan saja. Oh, sebentar banget ya. Jangan lama-lama ya. Bisa ya, Pak? Alhamdulillah 3 semester. Termasuk pinter atau rata-rata segitu? Wah, tuh ini susah nyebutnya ini. Yang pasti takdir. Sorry guys, emang nanti orangnya bisa bercanda. Terus Kemudian, 97 sempat menjabat dulu jadi kaprodi. Kaprodi di Mercubuana. Jadi wakil dekan juga. Mercubuana. Tahun 98. 96 ya. Sampai 2003. Kan masuk S2 96. 96. Keluar 97 98 dong. 97 ya, 97 akhir ya. 97 akhir. Langsung masih mengabdi lagi ke Mercu. Jadi kepala kaprodi, dekan nih, Bang. Wakil dekan. Wakil dekan. Okay. Nah, 2003 profesor saya kirim email pendek doang. Emailnya begini, saya masih ingat itu. 2003. Profesor siapa, Bang? Profesor saya namanya almarhum Profesor Dr. Syamsuddin. Malaysia ya. Haji Muhammad Samin. Oh, subhanallah. Tokoh robotika di Malaysia. Apa emailnya, Bang? Emailnya gini. Andi masih pengen belajar kah? Gitu. Oke. Lalu langsung saya jawab masih. Terus dibilang segera datang. Oke, saya tidak lama ngurus. 2003 saya berangkat lagi ke Malaysia. Sampai 2006 ya. 2006. Jadi saya 3,5 tahun doktornya. 3,5 tahun di tempat yang sama.
Ya, Beasiswa lagi juga itu Bang ya? beasiswa lagi. S2 beasiswa, S3 beasiswa. Riset ya, beasiswa riset. Tapi undangan dari beliau apa dari mercu? Kalau S3 undangan dari Malaysia. Dari Malaysia langsung Bang ya? Ya, karena kita mengerjakan risetnya profesor. Yang tadi Jadi Profesor Sam, istilah Malaysia itu top down riset ya, riset yang dari pemerintah diturunkan sampai kampus, nanti kampus para profesor mengerjakannya dibantu oleh para mahasiswa. mahasiswa. Oke. Berapa tahun tadi? 3,5 tahun ya, Bang? 3,5 tahun, alhamdulillah selesai. 2006 lah berarti. 2006 selesai, wisuda 2007 ya. 2007. Ya. Lanjut Lanjut mercu. mengabdi kembali ke Mercu Buana Dosen. sebagai Intinya dosen. ilmunya nggak kepake buat ini, cuma ngajar-ngajar aja. Ya, begini. Kalau di Indonesia robot itu tadi katakan pertama masih fans ya. Jadi teknofans, teknologi untuk memberikan apa ya, hiburan. Awalnya hiburan bagi masyarakat. Oleh karena itu kementerian itu dulu sampai sekarang membuat beberapa perlombaan-perlombaan. Iya, yang fun ya. Nah, kontes robot Indonesia, Iya. KRI, kontes robot cerdas Indonesia, kontes robot bola sepak Indonesia, kontes robot seni Indonesia, kontes robot pemadam api Indonesia, KPAI. Nah, sepulang saya sekolah itu langsung diceburkan ke dalam lomba-lomba tersebut. Jadi apa Bang? Masih ingat nggak? Peserta Oh, peserta bikin robot apa Bang Iya. waktu itu? Masih ingat nggak? ada robot Jaipong. Jaipong. Iya. Tangan ya, lengan ya tadi Kontes tangan. robot seni Indonesia istilahnya. Lengan ya Bang? Lengan. Joget dong. Lengan, kepala sama Jaipong ya. Sama Iya, ini apa namanya pinggul, itu? pinggul. Pinggul. Nah itu. Jadi kepala harus goyang, tangannya juga goyang, pinggul Pinggulnya juga goyang. goyang. Wah, Kita menarik ya. sampai masuk final waktu itu. Ih. Sampai masuk Nasional final. apa internasional? Nasional. Nasional ya. Tapi berapa tahap harus Penyisihan gitu. Penyisihan dulu, lalu regional, lalu baru masuk ke final. Pesaingnya nasional. dari kampus-kampus. Waduh, berat. Ya. Apa dari luar negeri ada juga? Enggak, Pesertanya? kalau yang KRSI hanya untuk Indonesia. Kontes robot seni Indonesia. Pesaing terbesar biasanya di kampus yang sangat hebat robotnya itu PENS ya. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. ITS. Tapi banyak lah, ada ya termasuk kalau di regional tuh kita bersaing sama UI. Karena kan di Jawa Barat ya. Jawa Barat dan Jakarta bersaing sama ITB dan yang top-topnya lagi. Menarik waktu itu, ya kita ikut bangun, mengajak Tim atau sendiri Bang? Tim Oh, dengan mahasiswa. Mahasiswa yang Mahasiswa. S1 S2. Ya, Terus Bang? mahasiswa. Terus pindah-pindah ada robot pemadam api juga kita pernah ikut. Enggak, maaf sebelum itu yang Jaipong pernah nggak Bang? Sampai final. Sampai Oh, final final. kita juara 3. Itu yang tertinggi Keren, loh topnya. wih, top. Jaipong, wih. Kalahnya masih apa Bang? Kalahnya sama PENS tadi itu. PENS apa sih? Politeknik Elektronika Negeri Enggak, Surabaya. Bidang apa dia? Konsepnya apa? Sama Jaipong juga. Oh, Jaipong Cuman juga. gerakannya lebih luas. Lebih luas. Mungkin ada muka mata-matanya kali ya, Nah. gerak-gerak gitu. Kita belum sampai situ tuh, masih Mantap terus ya. belajar. Juara duanya Jaipong juga ya? Enggak, yang kedua. Sama waktu itu, jadi gini, setiap lomba itu ada temanya. Waktu itu saya lupa tahunnya, temanya adalah Jaipong. Nanti tahun berikutnya ada Kari Minang, ada berapa tema. Setiap tahun temanya berubah. Nah, jadi di kampus mengarahnya kepada, awalnya adalah kepada hiburan. Langsung Lomba diceburin tuh ya hiburan. Bang, waktu baru datang langsung. Langsung jadi tim dan seterusnya. Belum ngajar? Sudah. Oh, sudah sambil Ini ngajar-ngajar. bagian dari pengajaran. Ngajar. Pengajaran. Lanjut Bang. Nah, kemudian barulah kita tahun-tahun berikutnya setelah masalah lomba ini beres dan sudah ada regenerasi, maka saya pindah ke riset. Robot sebagai bagian dari pengembangan ilmu riset. Maka saya sejak 2012 itu dapat hibah dari kementerian, pernah dulu awalnya Kemendikbud, pindah ke Kemenristek Dikti, sekarang ada di Kemenristek BRIN juga. Sejak 2012 saya terus alhamdulillah mendapatkan hibah sebagian besar bidang robot. Saya pernah bikin robot majemuk, robot 3 buah robot yang kerja bareng-bareng. Robot majemuk tuh kayak apa Mas? Multi robot, jadi 3 buah robot 3 robot. kerja bareng, jalan bareng,
membentuk formasi, ya, formasi tertentu, berjalan ke sebuah tempat tertentu bareng. Kayak baris berbaris. Saya gitu ya? baris ke baris. Paskibra. Nah itu, nah, Kang Ferry mengingatkan saya. Ah. Saya dulu tim Paskibra 68. Oh, dulu SMA 68 Bang? Oh iya, waduh lupa ya. Iya. SMA 68, Salemba Raya, top ya. Waduh, tahun berapa bener dikit Bang? Nah, saya masuknya 85 85 sampai 8, sampai 88. 88. Saya kelas 1 tim Paskibra Oke. itu juara DKI. Nah, saya masih ingat itu. Oh, juara DKI Bang Tim ya? Paskibra juara di DKI. Paskibra 98 juara Paskibra. Kemudian sempat dipersiapkan untuk Paskibraka tapi gagal. Sedih juga ya gagal. Terus? Nah, kepikir Paskibra itulah saya harus membuat robot multi robot atau robot majemuk. Berarti saya tadi ngomong Paskibra nggak salah ya? Nggak Bang, ya? salah, nyambung. 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 Bang Andi kalau cerita Bang Andi lahir dari orang kaya atau orang seperti apa nih Bang mungkin? Ini alhamdulillah ya, alhamdulillah saya lahir di Jakarta, di kampung ya, kampung Salemba, dari orang yang sederhana. Sederhana ya Bang ya? Bapak saya guru. Guru Bang? Guru. Jadi kami ini keluarga guru. Bapak saya guru, paman-paman dan saudara. Bapak saya banyak juga guru. Kakek saya juga guru. Abang saya juga dulu guru. Ya. Jadi Bang inspirasi keluarga ya Bang? Jadi Sekarang keluarga jadi kami pengajar. ini banyak keluarga guru. Ya. Kita menganggap bahwa guru ini adalah salah satu, mudah-mudahan ya, menjadi bahan jalan mengabdi, ya. Baik buat manusia ataupun ya buat Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Salah satu yang pekerjaan yang selain dokter ya, yang sangat ini sekali berguna buat orang lain di saat orang lain tidak bisa untuk ini ngobatin kan guru dan dokter. Dan guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Dan beliau Karena penjelasan nggak ada ya? iya. Jadi menginspirasi dari keluarga juga ya Bang ya. Iya. Terilhami jadi mau jadi pengajar sampai sekarang, Betul. profesor. Tapi sebenarnya ya kita agak maju lagi dikit. Banyak nggak sih Bang yang mau Bang Andi di perusahaan apa gitu, yang mau ngelamar Bang Andi di mana gitu, kerja di perusahaan besar gitu untuk mengembangkan usaha? Pasti ada dong. Waktu saya tamat UI tahun S1, 96 ya. 94 94. itu lagi Booming. boomingnya telekomunikasi. Oh, Ya, Indosat, Telkomsel. Telkomsel. Dulu ada namanya Satelindo. Ya. oke. Satelindo banyak lah, baik yang provider jaringan ataupun hardware, software, satelit, sampai sebagainya banyak gitu. Dan hampir mungkin saya bisa katakan sebagian besar alumni UI Elektro waktu itu berbondong-bondong masuk ke perusahaan telekomunikasi khususnya ya. Sebagian ke BUMN PLN sebagainya, tapi sebagian besar masuk telekom. Kenapa? Lagi booming, lagi meroket. Gajinya juga lumayan gajinya. Apalagi kalau Menggiurkan. gaji. Saya pernah ngobrol sama teman seangkatan waktu itu tahun 88, tahun 94 ya. Iya. Dia berapa gajinya gitu Gaji ya? dosen itu nggak ada seperempatnya dari gaji perusahaan telekomunikasi, nggak ada seperempatnya. Waduh, sempat menggiurkan dan Waduh. tergoda kali ya Bang? Itu menggoda, tapi dia bilang saya memang pengen jadi guru. Udah. Oke, jadi mantap di guru guys. Pas Mantap menjadi pengajar. terakhir ini, tawaran terakhir yang saya masih ingat ketika saya selesai sidang doktor S3 di Malaysia masih 2007. 2007. Selesai sidang, saya masih perhatian, masih revisi, dipanggil oleh profesor saya. Waktu itu profesor karena sudah sedang manggil saya dokter Andi sini. Masuk ke ruangannya, dia bilang, "Prof, jangan panggil dokter lah, baru lulus." Tak, kata profesor saya. Malaysia ya? Malaysia. Sesaat setelah sidang, ya, Anda harus panggil dokter ya. Dipanggil ke ruangannya. Di ruangannya sudah ada satu orang yang siap nangkep saya. Perusahaan Perusahaan Malaysia. Malaysia? Iya. Waduh, merinding. Siapa Bang?
Saya lupa berapa. Enggak, perusahaannya aja, Seagate ya. Seagate ya. Seagate, Perusahaan besar ya kalau nggak Seagate salah. itu kan hard disk ya? Iya, hard disk. Hard disk yang ya external hard disk itu kan Iya, ada itu lagi naik daun tuh. iya, berapa tera gitu. Ya. Andi, ini ada bla bla bla, saya bilang, Prof, saya mesti pulang. Terima gitu. Padahal itu kan ikatan dinas dari sana ya, Bang. Ya, karena Bukan saya mercu, nggak terikat sama mercu, dana kan? riset sana, dana risetnya Malaysia. Ya artinya nggak terikat sama mercu sebenarnya kan. Walaupun sebagai pegawai masih terikat ya. Ya tapi bisa resign sebenarnya kalau mau ya. Bisa beberapa hal lah bisa dijalani. Untuk kerja di sana, tinggal di sana, Bang Andi menolak karena cinta Indonesia, cinta mau mengabdi gitu kali, Bang. Saya ingin pulang. Iya, mengabdi jadi guru untuk bangsa Indonesia. Subhanallah. Ya. Wah, guys. Subhanallah ya. Saya bingung nih, speechless. Menanya apa lagi, tapi banyak sebetulnya yang ditanya. Karena gini, Bang, spesifikasi orang yang kayak Bang Andi ada berapa sih di Indonesia ya? Waduh, susah jawab. Saya manggilnya maaf ya, nggak Prof ya. Rasanya kok agak canggung gitu. Karena jauh banget itu. Saya lagi Prof di kampus. Prof di kampus kata beliau, oke deh. Jadi masih diizinkan. Ya gimana Bang, ada berapa banyak sebenarnya? Mahasiswa-mahasiswanya mungkin kan banyak ya? Kalau mahasiswa banyak ya. Beberapa kampus-kampus besar di Indonesia banyak yang buka peminatan robotika. Robotika ya? Peminatannya, tetapi yang mengambilnya tidak banyak. Oh. Yang mengambil peminatan robotika tidak banyak. Kenapa? Karena robotika ini kalau secara pelajaran sejak awal isinya sudah keriting-keriting. Apa itu keriting-keriting? Matematika. Matematika. Ya. Itu muternya matematika memang. Jadi robot itu, contoh saja nih bapak-bapak, ibu-ibu, para teman-teman semua ya. Penonton Abi the King ya Bang? Penonton Abi the King Abi Channel. the King Channel. Contoh saja nih, ini apa namanya nih? Pundak ya. Ada engselnya kan ya? Iya. Apa namanya ini? Sendi ya? Sendi ya. Sendi ya. Sendi ini kan bisa putar ya. Tergantung, ada yang 90 derajat muternya, ada yang bisa 360 derajat dan seterusnya. Nah, satu sendi ini adalah satu motor. Oh, Kalau satu dalam motor? bahasa robot ya, satu motor. Belum leher. Oh belum leher. Belum tangan yang sebelah, belum mata misalnya. Ini kita kalau menurut keterangan ada 300-an lebih sendi di dalam tubuh kita. Gitu. Kalau mau jadi robot 300 motor juga dong. 300 motor berarti. Ya. Dan satu motor ini ada rumusnya. Ada rumusnya. Dan itu nggak gampang ya Bang? Silakan buka nanti pelajaran. Satu motor ada rumusnya. Motor ini kan terdiri dari resistor, ada induktor yang lingkaran-lingkar itu ya. Nah itu ada rumus. Oke. Satu motor itu berarti kita mesti nurunkan rumusnya. Nanti ada namanya persamaan diferensial. Persamaan Pernah diferensial. dengar? Kalau yang tahu matematik pasti tahu ya Bang? Persamaan diferensial itu dari diferensial integral ya. Nanti keluar satu buah persamaan diferensial. Itu muncullah nanti mau berapa putarannya, mau berapa derajat bergeraknya, berapa kecepatannya. Itu rumus satu motor. Gitu ya. Kalau robot yang lengan yang di industri itu biasanya ada 6 namanya, 6 degree of freedom, 6 motor, 6 derajat kebebasan, 6 motor. 6 motor nanti akan menghasilkan matriks. Mohon maaf ya, ini kuliah. Matriks 6 kali 6. Guys dengerin aja ya. Teman-teman mungkin pernah dengar matriks ya? Pernah. Pasti. Pernah tahu yang SMA ini kan belajar juga tuh. 2 kali 2 kan ya? Mentok-mentok 3 kali 3. Iya. Ini matriksnya 6 kali 6. Susah banget itu ya. X, Y, Z nanti ada alfa, beta, theta ya. Jadi maju mundur translasi 3 dimensi, muter-muternya 3 dimensi, total 6 matriks ini dicarilah inverse-nya. Mudah-mudahan cukup ya. Kuliah matematika mulai cukup. pusing ini. Jadi menarik nih. Ujung-ujungnya memang yang meminati robot pada sampai teori tidak banyak. Baik dari sisi mahasiswa ataupun dari sisi dosen dan peneliti. Kan susah ya Bang? Karena backgroundnya seperti itu. Susah ya Bang, matematika ada turunannya lagi gitu ya. Iya. Ada pengembangannya lagi gitu. Nggak banyak yang bisa kayaknya sih, bukannya nggak diminatin Bang. Nggak banyak yang bisa.
Tapi ini perlu, tetap mesti ada orang-orangnya. Saya mengajak teman-teman semua channel Abi King ini untuk menjadi orang-orang yang mau menseriusi teknologi ini. Keren. Insya Allah Bang ada Bang. Cuman kalau sekarang mungkin nih masih ada nggak sih yang minatin, misalnya nawarin Bang Andi, ya udah bantu saya di perusahaan apa, gajinya saya kasih berapa kali lipat, ada nggak Bang yang nawarin gitu Bang? Mungkin udah tahu kali ya. Udah tahu, jadi nggak ada Bang ya? Iya, udah saya tahu kan Bang ya. memang sudah terjun ke dunia pendidikan, penelitian, sampai kepada ya apa namanya, sampai seperti inilah keadaannya ya. Tapi saya tetap melakukan riset, dan ketika bicara riset nanti ada namanya riset dasar, riset terapan, sampai riset pengembangan. Nah ketika bicara riset pengembangan ini memang mau tidak mau harus berhubungan dengan perusahaan. Iya. Kemarin kita bersama satu tim itu melakukan riset tentang pembatas kecepatan truk. Ya. Jadi truk-truk yang ada di kita ini itu kadang-kadang problemnya kecepatannya terlalu tinggi. Nah kita buat dengan tim Sliva namanya, pengatur kecepatan untuk truk. Ya. Jadi kalau kecepatannya terlalu tinggi nanti dia ngerem otomatis. Gitu. Pelan-pelan kecepatan berkurang sampai sesuai dengan batas kecepatan tadi. Nah alat ini mau nggak mau bekerja sama dengan industri. Nah kita sudah menjajaki. Jadi kami bukan sebagai orang industri, bukan. Jadi tetap tidak pindah jalur nih. Tidak gabung ke mereka. Tidak menjadi bagian dari industri. Tapi kami bekerja sama dengan industri. Ya, saya sebagai riset dan developmentnya, nanti industri lah yang memproses dan memproduksi. Studi kelayakannya gitu ya Bang? Iya, sampai kepada investasi. Investasi ya? Iya, nanti industri investasi. Kita sampai jadi lah ya? Sampai jadi implementasi sampai pemasaran, marketing. Begitu. Pemasaran juga Bang? Iya, pemasaran nanti industri, kita hanya menyerahkan hasil pemasarannya riset. industri kan? Iya. Asli kerjasamanya ini, kerjasama dari mulai riset, development, investasi, produksi, dan iya, maksudnya timnya Bang Andi hanya implementasi aja sampai segitu aja ya? Siap dipakai dan diproduksi massal sama perusahaan itu gitu. Lalu profesor sekarang itu sejak kapan Bang ya? Kan katanya baru dengar-dengar. Saya kalau SK-nya 1 Desember. 1 Desember tahun lalu. 19 tahun lalu. Oh, pas jadi banget. Sudah setahun lah ini. Selamat ya Bang. Terima kasih. Congratulations nih, berarti perayaan ada dong. Alhamdulillah. Waktu itu sudah mau ada pembukuan, tapi ada corona. Guys, kebetulan banget nih Abi The King bisa ke sini. Pas dong setahun ya, lebih berapa hari lah. Tadi perayaannya pakai sarapan tadi. Sarapan ya, mantap. Ya sarapannya nggak usah dilihat ya, enak banget. Terus Bang Andi, putra putri nerusin juga, nurunin gitu. Alhamdulillah saya punya 4 putra, putri juga punya. 4 putra semua. Satu yang ngambil kuliah sama dengan saya. Yang pertama. Robotika. Elektro kontrol. Karena baru satu ya. Satu kan hanya sampai kontrol, sampai peningkatan. Jadi di Malang. Kami elektro di Universitas Sriwijaya. Palembang. Palembang. Sriwijaya, Palembang. Sriwijaya. Oh iya. Ngambil elektro, bidangnya kontrol. Kalau yang di Brawijaya bukan yang pertama ya? Itu Sriwijaya kedua sosial. Administrasi. Yang ketiga politik. Jadi satu yang ngambil eksak, yang 3-nya ngambilnya sosial. Jadi udah kuliah semua ya Bang? Sudah kuliah semua, alhamdulillah. Bang Andi nih luar biasa nih. Bang Andi, apa namanya? Kayaknya segitu dulu deh. Bingung saya. Saya juga bingung ini. Cuman saya yakin pasti banyak yang suka gitu. Khususnya orang-orang yang minat dan tertarik sama robot gitu. Untuk lebih lanjut guys, nanti Bang Andi ada IG-nya ya, nanti saya ini di sini. Ada Instagram atau Facebook ada, nanti bisa kunjungi di medsos ya kalau mau nanya lebih lanjut di akun Facebooknya beliau, nanti ada di deskripsi ntar saya kasih. Nah guys, mungkin
segitu dulu ya. Bingung mau nanya apa lagi, habis banyak banget dan Semoga pinter banget. inspiratif dan buat Abi bikin channel mantap terus. Amin, makasih Bang Andi. Semoga ini juga hadiah dari kita nih Bang Andi, Oke. karena sudah mau ditanya-tanya. Sebenarnya kagak ada hubungannya, cuman karena saya salah satu Alipers, salah satu apa namanya yang ngefans sama Alibaba. Sekarang fingerstyle udah tahu ya Bang Andi. Iya. Tahunya dari saya juga. Gitaris. Ya, Bang Andi saya kasih t-shirtnya unboxing. Woi, Bang Andi Mantap. terima. Terima ya Bang, bukan robot ya Bang. Saya terima. Saya kepikir juga untuk bisa bikin pemain gitaris Taiho, Bos. Mungkin bisa disamain ya nanti ya. Iya. Makasih Bang Andi waktunya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bang Andi.